Terus ceritanya jadi Sharon kesini mau diskusi atau mau gimana? Aku memang pengen syahadat. Pengen syahadat, Iya. alhamdulillah. Karena kan Dipaksa sama siapa? nggak ada yang maksa. Nggak ada maksa, alhamdulillah. Emang udah dari 2022 itu mulai bimbang kan. Aduh, aku tuh udah nggak pegang agama kayak gitu-gitu kan. Teman-teman juga bilang, udah sih balik aja ke asalnya katanya. Asalnya apa? Buddha apa Kristen? Ke tanah. Oh, balik ke tanah. Maksudnya ya ke Islam lah. Oh. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sharon ini dari mana? Dari tadi. Dari mana kok dari tadi? Dari asalnya dari Manado. Oh, asal Manado. Iya. Tinggalnya di Jakarta udah lama apa dari kecil? Baru mau 2 tahun. Oh, Sejak pindahan. kuliah S2. Oh gitu. Orang tua masih ada? Sisa papa. Papa di Manado? Manado. Mama udah tahun berapa meninggal? 2022 November. November 2022. Terus apa yang bisa dibantu di sini? Udah nggak pegang agama sih lebih tepatnya. Nggak beragama? Udah nggak percaya agama awalnya. Oh, awalnya nggak percaya? Udah sama sekali hilang gitu. Jadi, tapi nggak percaya agama, tapi masih percaya ada Tuhan nggak? Percaya Tuhan itu satu ada. Ada, tapi nggak percaya agama. Nggak mau beragama gitulah. Lagi bimbang aja. Lagi bimbang. Kalau masih percaya Tuhan, tapi nggak percaya dengan agama, itu berarti agnostik ya? Berarti ya? Oh, pasti maksudnya. Bukan ateis. Ya enggak dong. Kalau ateis nggak percaya apa-apa. Tuhan, iya. Oke. Awalnya sebelumnya dulu Manado Kristen berarti? Kristen sama Buddha. Oh, Kristen sama Buddha. Mama kan Chinese kan. Mama Chinese. jadi- Papa asli Manado. Papa asli Manado Belanda. Campuran. Oh, ada darah Belandanya. Penjajah. Penjajah. Iya kan? Ini ceplos-ceplos. Ngomongnya pelan ya, tapi nyelekit gitu. Santai, di sini kita biasa bercanda lah. Saya suka bercanda. Terakhir Kristen atau Buddha? Terakhir yang Paling sebelum. terakhir ini Kristen. Sebelumnya berarti Kristen. Gerejanya? Gerejanya Advent. Oh, Advent. Oh, berarti nggak makan babi dong? Makan lah. Lah, Iya, terakhir juga Enggak, waktu Advent masuk nggak tahun makan baru doang. nggak waktu Advent kan nggak boleh makan babi. Sekarang makan. Makan. Oh, enak sih ya. Karena kan Manado kan mayoritas kan Kristen Mayoritas. Protestan kan, jadi Iya. babi semua tuh di sana murah gitu. Iya. Sini Babi mahal. begini, babi begitu gitu ya. Semuanya dari babi. Udah berapa lama nggak percaya agama? Dari 23 itu. Dari 2023. Oh, belum lama lah ya, baru 2 tahun ya. Iya, Belum 20 tahun ya. Belum. Jangan Nah. sampai lah. Terus ceritanya jadi Sharon kesini mau diskusi atau mau gimana? Aku memang pengen syahadat. Pengen syahadat, Iya. alhamdulillah. Karena kan Dipaksa sama siapa? nggak ada yang maksa. Nggak ada maksa, alhamdulillah. Emang udah dari 2022 itu mulai bimbang kan. Aduh, aku tuh udah nggak pegang agama kayak gitu-gitu kan. Teman-teman juga bilang, udah sih balik aja ke asalnya katanya. Asalnya apa? Buddha apa Kristen? Ke tanah. Oh, balik ke tanah. Maksudnya ya ke Islam lah. Oh. Teman-temannya teman-teman Muslim itu. Oke, terus? Terus ya udah kayak gitu kan, belajar, diajarin lah ini nih. Kalau mau ntar diajarin katanya kan. Kalau mau belajar dulu, mending masuk dulu katanya di Ya, belajar. ya. Udah kemarin juga sempat ngomong ke dosen di kampus mau mualaf. Terus kata Dan dosennya? dia seneng banget dengernya karena dia salah satu dosen, cuma dia aja yang Islam di kampusku. Oh gitu. Kampusnya apa sih kalau boleh tahu? UPH. Oh UPH. Oh itu UPH tuh. Oh ya? Itu lulusan UPH tuh. Iya, aku S2 di Semanggi. Oh di Semanggi. Iya. Karawaci dia. Karawaci ya. Ngambil apa sih? Magister hukum. 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 Oh, oke. Hukum 2 tahun ya berarti ya?
1,5 tahun. Berarti itu yang ikut apa? Apa? Yang ujian buat pengacara itu apa? Oh, aku nggak ambil Nggak ambil. advokat. Advokat nggak ambil. Enggak. Terus menjadi apa? Notaris? Hanya jadi kayak papa aja. Apa? Papanya apa? Guru. Hah? Guru. Guru. Oh. Kuliah hukum jadi guru. Dosen. Dosen. Kan dosen kan itu guru. Guru juga. Iya. Iya kan bener kan? Ngomong sama dia nggak boleh titik dulu, harus ada komanya nih. Iya. Kalau nggak ada koma. Nah, waktu pengen tahunya gini saya. Ya. Dulu Kristen, ketika menjadi yang tidak percaya agama tuh kenapa? Kenapa? Kalau ya? boleh tahu. Soalnya aku tuh nggak percaya. Jadi nggak percaya tuh karena kayak case om aku sendiri sih. Case? Case om aku sendiri. Oke. Kasus di gereja atau gimana? Enggak. Jadi dia itu guru besar, profesor. Oh, di Manado. Apa di Jakarta? Baru pindah ke Manado sih 2 tahun setelah dia bercerai. Jadi dia dulu kan seorang mualaf juga. Oh, omnya mualaf dulunya. Oke, terus? Terus dia itu setelah bercerai selama 30 tahun menikah, dia balik lagi ke Kristen. Oh. Terus nanya dong, iseng nanya kan. Kok bisa pindah lagi? Kan udah haji. Udah naik haji? Makanya dia cuma bilang, ya kalau gak cocok gimana? Nggak cocoknya kok masih udah punya 3 anak, 30 tahun nikah, kayak gitu kan. Itu bukan alasan yang logis gitu loh. Iya. Ya gak apa-apa katanya Tuhan Yesus menerima. Oh. Orang yang Udah naik haji, masih bisa balik Kristen. Ya. Dari situ Sharon ngelihatnya gimana? Seolah-olah kalau aku pindah agama gimana ya kayak gitu kan. Tambah lagi kan om aku kan itu dulunya Advent kan. Nah, balik lagi dia ke Advent. Oke. Ya, kalau dilihat dari sisi hukum, ya orang bebas memilih agama apa aja di Indonesia. Iya sih, benar. Tapi kalau mau seperti Sharon gara-gara ngeliat begitu terus jadi orang nggak beragama, kenapa cuman gara-gara omnya begitu terus jadi nggak percaya agama? Karena aku juga dari kecil tuh kayak nggak beragama. Emang nggak beribadah kali? Mulai SMP Oh. udah mengenal warnet lah kayak gitu-gitu kan. Jadi ini anak kebanyakan main di warnet ya, jadi nggak beragama ya. Jadi hari Minggu bukan ke gereja, ke warnet Sabtu gitu ya. kan Advent. Oh, Sabtu. Sabtu. Tapi waktu 2019 itu aktif banget ke Klenteng. Oh, oke. Sampai Klenteng 2021 kan tahu sebenarnya. Oh, tahu. Kan di KTP nggak bisa tulis tahu. Iya. Jadi ya. Udah terus ya. Iya, jadi ikut-ikut terus sama mereka teman-teman. Cuma ya kembali lagi gitu. Bimbang. Aduh, kayaknya nggak lagi deh kayak Berarti gitu. cukup lama ya? Gitu ya? Udah lama. Oh, oke. Nah, terus tiba-tiba sekarang Sharon bilang mau syahadat, mau masuk Islam. Apa yang bikin Sharon mau masuk Islam gitu? Aku kan suka nontonin Kodondi. Nonton dulu. Jadi perdebatan yang agama lah gitu kan. Terus yang terakhir aku nonton tuh yang Advent ada kan yang si Kenny itu. Oke nih ya. Ya. Kan nonton 2 kali tuh yang sebelum sama sesudahnya kan. Yang akhirnya dia malah. Di situ aja udah kelihatan banget tuh Kodondi udah ngejelasin kan. Banyak kesalahan di Alkitab begini. Aku pas aku cek juga, bener juga ya, kayak gitu. Jadi aku masih kalau di Advent sih sebenarnya lebih ke Allah kan dibanding Yesus gitu kan. Jadi aku lebih percaya Allah dibanding Yesus sebenarnya. Kalau aku. Advent itu sebenarnya mereka mau kembali ke Yahudi, cuman karena tekanan, gua nggak tahu ya, ada yang bilang tekanan politik, tekanan apalah pada zamannya itu mereka tetap nggak bisa ninggalin trinitasnya gitu. Iya sih benar. Soalnya kalau Advent juga kan hampir sama kayak Islam kan. Secara gini, samanya dengan Yahudi. Yahudinya sama Islamnya tuh banyak kemiripan. Dari sisi makanannya, dari sisi
Kalau ibadahnya kan mereka Sabtu dengan Islam Jumat. Dari sisi ibadahnya dan kepercayaan konsep ketuhanannya mirip antara Yahudi dan Islam. Adventnya pengen seperti Yahudi, cuman dia nggak bisa ninggalin Trinitasnya. Kalau dia tetap pakai Trinitas, tidak ada samanya dengan Islam, nggak sama. Yang sama tuh Islam dan Yahudi. Gitu. Kalau aku pengen nanya sih sebenarnya, kalau misalnya kan aku juga sering nonton yang Sakit Naik ya, kan selalu kalau ditanya tuh Yesus sama Isa tuh sama atau enggak. Terus pernah aku nonton juga yang dimana dia sempat berdebat sama pendeta Advent nih. Siapanya? Sakit Naiknya. Sakit Naiknya. Aku juga nonton itu. Apakah mengakui nggak kalau Yesus itu adalah Isa kayak gitu kan? Sampai berdebat panjang lebar baru dijawab kan sama Sakit Naiknya. Dia selalu bilangnya sama kan? Kalau menurut kamu gimana? Menurut saya gini, sejak kapan ada kata Yesus? Nah, kita harus belajar dulu nih, supaya kalau kita nanya ini sama nggak, tapi kalau kita nggak tahu asal muasalnya, kan nanti jadi ngawur. Iya benar. Ya, kita harus tahu dulu sejak kapan ada kata Yesus. Nah, Yesus ini kan nama dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris apa? Jesus. Ya kan? Jesus itu berarti kan depannya J, huruf J kan? Huruf J itu sendiri baru ada tahun 1524. Tahun 1524, berarti abad keberapa? Abad 16. Iya. Yang nemuin itu ahli tata bahasa Itali. Nama belakangnya itu Trisino. Gian Trisino namanya. Dia ahli tata bahasa yang membedakan huruf I dan huruf J. Dipisahin. Ya. Dulu huruf I itu juga bisa dipakai untuk C. Tapi sama dia dipisahin, jadi huruf J baru ada tahun 1524. Oke. Kemudian baru tahun 1632 baru ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris kata Jesus. Baru tahun 1632. Itu belum di Bible, baru di salah satu dokumen di pengadilan di Inggris. Baru kata Jesus masuk ke dalam Bible itu kira-kira di pertengahan abad ke-18. Iya. Berarti kira-kira tahun 1750 masuk ke dalam Bible namanya Thomson Bible. Thomson Bible ya. Thomson Bible ini juga sebenarnya renderan atau terjemahan dari King James Version. King James, pernah dengar ya? Yeah. King James itu baru ada keluarnya tahun 1611. Jadi 1524 baru ada huruf J, 1611 baru King James Version, 1632 baru ada kata Jesus, 1750 kata Jesus baru masuk Bible bahasa Inggris. Nih, gua tunjukin. Ini King James Bible yang versi 1611 nih. 1611. Di mana ya? Ini supaya yakin ya, Sharon ya. Ini versi cetak ulang ya, bukan versi aslinya. Oh, iya. Ini King James Version 1611. Iya. Di sini belum pakai kata Jesus, belum ada. Beda ya? Ini Matthew. Ya, ini Gospel Matius nih. Oh ya. Di sini ada kata apa nih? Yesus. Oh iya. Ya kan? Masih pakai I kan, belum J kan? Belum dipisah antara huruf I dan huruf J. Jadi di King James Version belum ada kata Jesus gitu. Dia masih pakai kata Isus. Isus itu dari apa? Dari dari bahasa Latin atau bahasa Yunani gitu lah. Nah sekarang orangnya yang disebut dengan Jesus atau Isa itu nama aslinya dalam bahasa Aramaik itu Iso dalam bahasa Aramaik. Orang yang berbahasa Arab ngomongnya Isa. Orang berbahasa Ibrani ngomongnya Yesua. Oh ya. Ya kan? Orang berbahasa Yunani, orang Romawi ini yang menjajah orang Yahudi pada saat itu nyebutnya Pak Isus gitu. Karena mereka punya kebiasaan kalau nama orang di belakangnya itu pakai us. Paulus, Saulus, Petrus, Matius kayak gitulah. Jadi orang Romawi nyebutnya Isus, orang Ibrani nyebutnya Yesua,
Orang Aramaik nyebutnya Isau, orang Arab nyebutnya Isa. Orangnya sama, orangnya satu orang, cuman diceritakan berbeda antara Kristen dan Islam. Kristen menceritakan bahwa Isa lahir dari Maria, dia disalib, bangkit hari ketiga, ya kan? Iya, Terus diangkat. benar. Islam menceritakan lahir dari perawan Maryam, lahirnya di bawah pohon korma, terus kemudian dia berdakwah, sebelum disalib dia sudah diangkat. Gitu. Jadi Isa atau Nabi Isa alaihissalam di Islam tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi orangnya sama nih. Iya, tapi beda versi ya. Nah, sekarang Kristen dan Islam sama-sama percaya bahwa orang ini Yesus atau Isa ini akan turun lagi kan? Kita pikir pakai logika sederhana aja. Kalau dia turun lagi, kita sebut Yesus gitu, bakal nengok nggak dia? Enggak, karena namanya dia bukan Yesus. Namanya dia tuh Isau atau Isa dalam bahasa Arabnya. Jadi orang atau profil atau sosoknya sama. Cuman perspektifnya Kristen dan perspektifnya Islam beda. Gitu doang. Ini buktinya. Belum ada kata Jesus tahun 1611. Ini asli, ini ya. Ini Kita versinya. 16 ya, versi Versinya yang cetakan 1611. Ini kan mungkin di scan ya. Ini kan bentuknya dia begini. udah cetak. Nih, kayak begini nih bentuk depannya. Oh, Ini masih zaman dulu banget. zaman dulu ya. Zaman dulu memang modelnya begini gitu. Zaman dulu aja udah kayak Romawi banget gitu. Iya, ya ini memang ya kan ini produk Inggris. Kan agama Kristen juga kan memang disebarkan melalui Romawi. Iya. Yang menyebarkan. Ini aja belum ada kata Jesus. Gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Sharon. Kebangkitan kenaikan Isa Al-Masih kan hari raya itu hari raya Kristen kan? Iya, betul. Orang Islam kan tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam disalib dan dibunuh. Diangkatnya ketika sebelum peristiwa penyaliban. Kalau Kristen percayanya Yesus itu sudah disalib, bangkit hari ketiga. Makanya dibilang kenaikan, ya kenaikan yang dimaksud itu kenaikan Yesus. Karena Islam tidak mempercayai Yesus naik setelah disalib. Jadi kalau namanya hari raya wafat Isa Al-Masih atau hari raya kenaikan Isa Al-Masih itu hari rayanya Kristen, bukan hari rayanya Islam. Iya. Jadi sebenarnya orang Kristen pun mengakui bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Oh, gereja maksudnya. Ya, gereja. Buktinya apa? Ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Iya, tahu itu. Pernah lihat? Tahu. Di internet banyak. Terus gue juga punya Bible gini nih sarannya. Ini Bible-nya orang Kristen nih. Banyak ya. Ini Bible-nya orang Kristen yang nerbitin LAI, Lembaga Alkitab Indonesia 2011 ya. Di sini sebutnya siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Huruf Arabnya ya di depannya. Ini, Iya. ini judulnya apa nih? Terjemahan 1912 dalam huruf Arab. Oh. Ini untuk di ayat yang tadi ini Yahya atau Yohanes 5 ayat 24. Terjemahan dalam huruf Arabnya begini. Tapi di sini yang disebutkan Yesus itu dengan sebutan Isa Al-Masih. Iya. Ini sama-sama LAI ini. Itu kan Matius ya. Oh, dia dari Matius sampai mana ini? Ini Matius juga nih. Ini Matius sampai Wahyu. Ini isinya cuma perjanjian baru. Yang baru. Kalau yang ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini juga sama-sama Matius. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Isa Al-Masih. Sama-sama LAI. Ini LAI, ini juga LAI. Berarti LAI mengakui bahwa Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Iya, karena aku kalau kayak tanggal merah kan Isa Al-Masih. Iya, tapi sekarang udah Kristen diganti. ya. Oh, Sekarang udah pemerintah udah ganti sekarang. jadi Atas usulan kalangan Kristen, sekarang namanya Hari Wafat Yesus Kristus dan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Nggak masalah, itu malah lebih bagus. Karena Biar- itu
jadi menjadi identitas yang identitasnya Kristen gitu. Karena kalau ditulis Isa Al-Masih kan orang Islam tahu juga Isa Al-Masih. Iya, makanya. Ini juga Bible nih, Perjanjian Baru doang nih. Ada tulisan begini. Ini penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia 2004 nih. Di sini ada tulisan apa? Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. LAI mengakui Yesus itu Isa Al-Masih. Gereja ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Ya kan? Iya. Aku kadang bingung kan kalau libur dulu zaman sekolah. Isa Al-Masih, oh Islam ya. Enggak, Kristen. Kan Advent kan. Jadi Advent sendiri kan nggak merayakan apapun. Hanya pergantian tahun aja kan. Jadi kayak Paskah gitu-gitu nggak ngerayain. Natal juga nggak ngerayain karena emang ada bilang Yesus lahir tanggal 25. Yang menentukan Yesus disebut lahir 25 Desember itu bukan Bible. Oh. Di Bible nggak ada tanggal 25 Desember, Yesus lahir 25 Desember. Iya, nggak ada kan. Yang menentukan Yesus lahir 25 Desember itu gereja. Gereja waktu awal-awal gitulah, abad-abad awal. Iya, soalnya kalau Paskah, Kenapa? Yesus meninggalnya di bulan April. Kalau meninggalnya dianggapnya kira-kira di bulan April. Itu perhitungan manusianya. Oh. Ya. April atau Maret ya, lupa saya. 25 Maret kalau nggak salah. Kira-kira di bulan Maret lah. Jadi, karena Yesus meninggalnya 25 Maret, makanya itu dianggap Yesus dibuahi di kandungan ibunya juga 25 Maret. 25 Maret nih. Tambah kandungan, wanita kan mengandung 9 bulan. Iya. 25 Maret tambah 9 bulan, ketemunya 25 Desember. Oh. Itu cara orang zaman dulu ngitung tanggal lahirnya kapan. Kalau Nabi Muhammad ada tanggal lahirnya atau gimana? Ada, Nabi Muhammad SAW itu menurut tradisi yang kuat lahirnya 12 Rabiul Awal. Tapi tahunnya disebutnya tahun gajah. Gitu. Rabiul Awal itu bulan apa tuh? Rabiul Awal tuh kalau di Masehi bulan apa? Ri. Coba cari. Rabiul Awal tuh di Masehinya bulan apa? Itu gampang kok di Google juga pasti keluar. Enggak, kalau bulannya mau pasti sama. Handphone gua masih. Nanti bulan ketiga ya. Iya, Maret berarti. Bentar. Memang bisa geser. Rabiul Awal bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Kalau bulan ketiga kalender Hijriah, kalau Masehi kan bulan ketiganya Maret. Tapi Hijriah itu kan menggunakan perhitungan bulan. Kalau Masehi menggunakan perhitungan matahari. Jadi setiap tahun ada perbedaan 11 hari gitu. Bedanya 11 hari. 1 tahun dalam setahun. Karena Masehi itu total dalam setahun 365 hari. Kalau Hijriah 354 hari. Nah, sekarang kalau kita mau tahu Nabi lahirnya pada waktu itu tuh bulan apa, ya tinggal dicari aja di sini sebentar. Lahir bulan apa? Kalau tradisinya memang selalu mengatakannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tinggal dikonversi, ada kayak semacam aplikasinya gitu. Ada programnya sih harusnya, kalau mau cari seininya ya. Yang masyhur itu bulan April. April. Ada yang bilang 570 Masehi, ada yang 571 Masehi. Tapi yang jelas itu adalah tahun gajah. Tahun gajah. Di zaman dulu kan kalender masih belum Iya, seperti sekarang belum lah. kayak sekarang.
Yahudi dan Islam menggunakan kalender dengan perhitungan peredaran bulan. Kalau yang Masehi peredaran matahari. Nah, aku mau nanya juga kan Advent itu kan ibadahnya kan hari Sabat. Dari kecil sih papaku bilang hampir 11-12 lah sama Islam katanya kan gitu. Orang Sabat aja artinya Sabtu di Arab katanya. Iya, ya. Secara bahasa iya. Terus Advent kan terbenam matahari udah ganti hari kan. Itu karena menggunakan perhitungan kalender Hijriah. Nah iya kan. Sama seperti Yahudi gitu. Makanya aku bingung. Terus aku nanya dong ke papaku. Dulu papaku nggak ngasih kalau aku pindah. Sekarang udah. Yang penting pegang agama katanya. Gitu. Mama? Mama kan udah meninggal. Mama Papa udah nikah lagi sih Oktober kemarin. Tapi ya yang seagama sama papa lah. Ya mereka sih udah bilang terserah. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa saudara Sharon? Satu-satunya. Oh enggak. Waduh warisan gede berarti nih. Kata papa sih biar kayak Yesus katanya Iya, tunggal. terus? Ya itu pas ngomongin kemarin tuh udah terserah nggak apa-apa kok. Yang penting kamu pegang agama. Terus benar-benar taat sama agama barunya ntar. Ya. Jangan kayak kemarin leha-leha. Ya. Jadi udah ngasih emang. Ya alhamdulillah sebenarnya sih nggak masalah. Ya. Anak satu-satunya lagi. Waduh anak satu-satunya lagi. Bentar lagi merit lagi. Oh enggak ya? Salah ya? Aduh. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa dong. Terus? Kalau ada jodohnya ya. Terus ada yang mau tanya lagi? Itu kopinya kok nggak diminum? Oh ini. Kodoninya Dari enggak? tadi dibikinin itu buat Sharon. Iya dari Mas. Ya. Ini isinya rengginang bukan? Banyak yang nanya isinya kue apa rengginang gitu. Oh itu yang kongguan. Hah? Ini isinya kue beneran. Itu dimakanin Iya. sekarang. Ini bungkus aja ntar ya kok. Dibungkus aja ntar. Oh dibungkus? Mel bungkusin Mel. Minta dibungkusin kue ya. Hitung aja berapa ntar. Nah aku juga gini kok. Aku tuh nggak pernah berjodoh sama orang yang seagama dari dulu. Oke. Jadi kalau aku pacaran sama orang yang beragama Islam, kok ngerasa cocok banget gitu. Gitu. Udah berapa kali? Sekali. Oh kali. Tapi udah makan tahun gitu. Oke. Kira 10 kali gitu. Sampai mamanya lihat kan KTP-ku kok masih muda. Ya kan belum ini, kata aku belum diproses juga, sabar atuh. Kan. Oh udah kenal nih sama calon mertua. Udah, cuman ya dia juga anak laki-laki satu-satunya kan, jadi dari dulu juga tanya yang mengalah siapa. Kalau aku kan terserah gitu. Karena nggak beragama jadi harus ngalah gitu. Iya terserah. Jadi dia bilang di mana-mana suami istri ikut suami ya kan, calon ikut ini. Tapi kalau di Kristen kenapa perempuan yang laki-laki yang harus ikut Di Kristen di Alkitab? suami ngikut siapa? Iya. Kan Ikut ada istri. setiap orang nikah gitu kan ada yang mempelai laki itu meninggalkan orang tuanya dan mengikuti. Oh, Nah, ayat itu maksudnya begini, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Bukan laki-laki ngikut istrinya, Iya, menjadi kan? satu daging, artinya menikah. kalau di Islam sebaliknya berarti. Enggak, itu sih sebenarnya nggak ada salah, nggak salah. Di Islam itu kalau pernikahan, tetap yang namanya istri itu harus patuh dan tunduk kepada suaminya. Iya. Tapi si suaminya ini bertanggung jawab atas surga nerakanya istri. Jadi ibadahnya istri itu juga tanggung jawab suami. Jadi surga di telapak kaki suami gitu. Bukan di telapak kaki. Kalau di telapak kaki gimana ya kesannya kan jadi kayak ke ibu. Iya. Bukan. Oh. Kalau yang di Islam itu suami itu bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab tuh dia yang harus bisa membina si istri untuk bisa beribadah dengan baik gitu. Karena istri suami dalam Islam itu kan menjadi imam bagi istrinya. Iya. Ya, Kepala imam rumah itu tangga kepalanya. juga. Iya. Itulah. Benar sih. Tapi gini juga, suami di dalam Islam
itu selain bertanggung jawab ibadahnya istri, itu juga bertanggung jawab dengan apa? Sandang, pangan, papan. Bisa Artinya apa? Ya rumah. Ya, kalau sandang apa? Sandang berarti pakaian. Pangan berarti kan makanan. Papan berarti rumah. Bukan berarti harus punya rumah. Ngontrak pun juga nggak apa-apa. Ya, Itu nggak namanya masalah. tanggung jawab. Tapi yang pangan ini berarti yang sediain makanan itu sebenarnya seharusnya suami. Yang menyediakan makanan. Mungkin kalau sampai harus beli sayur di pasar, sampai masak, itu sebenarnya tanggung jawab suami. Oh gitu. Kalau di Islam. Aduh. Oh waduh. Bukan Sama enak. ini masakin buat pacar sih. Bukan enak begitu. Tapi maksudnya gini. Kalau sampai si istri mau memasak untuk suaminya, itu sebenarnya istri yang sedang bersedekah untuk suaminya. Oh. Tapi Konsepnya begitu. kalau masih pacaran masuk nggak sedekahnya? Ya, enggak. Ya kalau sedekahnya itu bukan sedekah dalam konteks suami istri. Oh iya. Ya. Di Islam begitu konsepnya. Terus aku mau nanya, Nah, di Al-Quran itu ada perubahan-perubahan nggak kayak Alkitab gitu? perubahan maksudnya terjemahan atau teks asli? Penulisan atau gimana? Iya, maksudnya yang dirubah teks aslinya atau terjemahannya. Iya, kayak teks asli lah. Teks aslinya itu dari awal Quran ditulis sampai sekarang teks aslinya tidak ada perubahan. Oh, memang murni asli. Iya, teks aslinya ya dalam bahasa Arab. Nah, Kalau terjemahan itu bisa berubah. Terjemahan. Karena terjemahan. Yang namanya bahasa terjemahan ini kan bahasa yang mencoba mengartikan daripada bahasa aslinya. Sedangkan bahasa terjemahan yang dipakai ini kan bisa mengikuti perkembangan zaman. iya. Nah, jadi terjemahan itu adalah pilihan kata-kata dari orang yang mencoba mengartikan teks aslinya. Kalau penerjemahan bisa berubah, Iya. tapi berubahnya hanya dalam batasan pilihan kata-katanya gitu. Tapi kalau teks Arabnya nggak pernah berubah. Iya, karena kan katanya kalau sekali beda gitu kan berubah lagi semua kayak gitu. Gini, kalau teks bahasa Arabnya itu kan disebut dengan huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu dia kalau yang orang memang lahir di keluarga yang bangsa Arab, berbahasa Arab, dia bisa membaca itu kan dari kecil. Tapi kalau kayak kita misalnya orang yang baru udah dewasa, baru mau belajar bahasa Arab, kita kan tahu yang namanya vokal. A, I, U, E, O Iya. gitu kan. Juga ada panjang pendeknya. Nah, untuk bisa mengetahui huruf ini vokalnya apa, itu nanti dikasih tanda baca. Tanda baca itu namanya harokat. Ya, seperti huruf Ibrani juga. Ibrani juga yang dulu klasik tidak ada tanda baca. Yang bisa baca orang-orang dari orang Yahudi. Tapi ketika orang luar mau baca, sama orang Yahudi kalau mau baca nih dikasih tanda baca. Kalau tandanya begini bunyinya A, tanda begini bunyinya U gitu misalnya. Begitu juga yang teks bahasa Arab. Nah, tanda baca itu kalau yang di Quran di beberapa negara itu ada yang tanda bacanya berbeda. Kayak Cina ya. Iya, kalau Cina kan juga satu Nadanya, kata 4 nada kan. Iya. Satu nada ini kan artinya bisa beda-beda. Iya benar. Arab juga begitu, ada tanda baca untuk menentukan vokal dan panjang pendeknya gitu. Nah, perbedaan di dalam mushaf Quran di beda negara itu disebabkan karena adanya perbedaan dialek. Nah, Manado kan, gue Jawa nih misalnya nih, ada orang Sunda misalnya nih. Orang Sunda kita mungkin sering dengar orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu kan. Ya, mereka ngomongnya apa? P. Nanti mereka jawabnya apa? Enggak, itu fitnah gitu. Iya benar. Benar? Benar. Nah, kira-kira begitu. Lidah orang kan beda-beda. Iya. Orang Jepang ngomong bahasa Inggris sama orang Indonesia ngomong bahasa Inggris juga pelafalannya juga kadang-kadang beda. Iya, Jepang kan nggak bisa L ya. Nah, gitu. Jadi kira-kira bacaan Quran di beda negara yang dialeknya beda, mereka menggunakan tanda baca yang berbeda karena dialeknya beda. Itu disebut dengan variasi bacaan. Kalau Bible nggak usah Kalau Quran di mana-mana total semuanya 114 surat. Ya, surat itu yang surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Iya banyak ya. Maryam itu kan nama suratnya. Total semuanya 114 surat. Quran di seluruh dunia semua sama
114 surat. Nggak ada yang kurang ya? Nggak ada yang kurang. Nggak Nah, ada yang kalau nambah. Bible tergantung denominasi apa. Kalau ini Protestan 66 surat. Ya, Ya. kan juga pakai ini sih. Nah, yang ini punya Katolik 73 surat. Iya, Katolik sama apa Kristen Protestan kok bisa beda kok? Nah, yang Katolik dia punya 7 surat yang tidak diterima oleh Protestan. 7 surat itu namanya surat-surat Deuterokanonika. Ya, surat-surat itu dianggap oleh Protestan tidak diilhami oleh Roh Kudus gitu ya. Dianggapnya begitu. Ya, ini Protestan 66 surat. Katolik 73 surat. Ini ada Kristen Ortodok 78 surat. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Yang ini ada lagi Kristen Ethiopia 81 surat. Ada emang? Ini. Aku baru pertama kali denger sih ini. Lah ini ada. Tapi Buktinya ada. Tuhannya sama. Ya kalau yang Ethiopia, Ortodok, Katolik dan Protestan itu mereka sama-sama disebut dengan golongan Trinitarian. Oh, Trinitarian mereka menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang Trinitas gitu. aku baru tahu loh ada ini kayak gini. Ini 81 Beda lagi ya. 81 buku gitu. Atau surat. Lebih banyak lagi nih. Ya. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oh, Kalau Quran di mana-mana semua total sama 114 surat. iya ya. Jadi kalau di Quran itu ada variasi bacaan. Kalau di Bible itu ada variasi teks namanya. Sebentar kok. Ini berarti yang mana duluan dari semuanya? Semuanya mengambil dari sumber-sumber yang boleh dikatakan sama, tapi tinggal pengakuan dari masing-masing denominasi ini mengakui nggak bahwa surat-surat itu memang surat-surat yang diwahyukan atau diilhami Roh Kudus. Gitu. Kalau ini kenapa dia ini minta ngurangin? Nah, berarti kalau di sini 81, di sini kan beda 3 nih. Mereka menolak yang 3 itu sebagai bagian daripada kitab mereka. Kenapa? Karena dianggapnya itu tidak diilhami oleh Roh Kudus gitu. Atau bisa juga tidak memiliki nilai historis gitu. Oh, Kira-kira gitu. Atau tidak ya itulah tidak diilhami oleh Roh Kudus lah. ini bukan Imam Bonjol kan? Ini gambar Yesus ini. Itu gambar Yesus itu. Mungkin beda sama yang kita Iya. lihat gitu. Kalau- Ini Ortodok. Kalau di Advent sendiri sih setahu aku mau dimanapun juga nggak ada yang namanya gambar Maria, gambar Yesus itu kan nggak ada. Di Advent. Jadi kalau ngeliatin kayak gereja Protestan, Iya. Katolik kan makin hari kok Yesusnya makin berbeda. Jujur aja sih, Nih. karena kan dulu Ini adalah kelompok dalam Kristen. aku udah sampai aku sempat pause dulu, nyari dulu di Google Lens kan. Ini punya kodok ini apa ya? Nah ini. Iya, udah Segini lihat aku. banyak, ini aja belum mencakup semua. Iya, aku lihat Advent aja udah jauh banget itu. Iya, Advent aja kan udah pecahan dari Protestan. Itu pun sudah pecahan-pecahan lagi sampai ada Advent. Advent aja pecah. Untuk sebagian yang kayak kiri kanannya dari Advent itu kebanyakan di negara mana? Amerika. Amerika. Oh, Amerika. Dari Amerika tuh banyak banget denominasi baru. banyak banget ya. Sampai tahun berapa terakhir? Wah, kalau terakhirnya mah ini sampai ada yang 1977 tuh. 77. Iya. Ada yang 2009 tuh. Kristen apa? Ini Kristen namanya Grace Communion International. Yang ini Universal Church of the Kingdom of God. Begitu banyak. Apa ya? Kalau Islam? Islam ada perpecahannya begini. Perpecahannya dalam Nah, aku mau nanya, yang Muhammadiyah sama NU itu gimana? Muhammadiyah, NU, Persis, ya dan beberapa yang lain itu hanya ormas. Bukan aliran seperti ini, bukan. Bukan, kan kalau Kristen kan banyak aliran tuh. Iya, kalau Muhammadiyah dan NU itu hanya ormas, organisasi masyarakat. Sekarang kalau kita tanya orang NU dan orang Muhammadiyah, Tuhan lu siapa? Sama Allah. Nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad. Kitabnya apa? Sama Quran. Mereka hanya menggunakan ormas-ormas itu untuk mencapai tujuan mereka dalam bidang tertentu gitu misalnya. NU bidangnya apa? Dakwah. Muhammadiyah bidangnya apa? Pendidikan. Persis bidangnya apa? Lain lagi gitulah.
Itu hanya ormas, bukan aliran agama Kirain Islam. ada alirannya gitu kan. Bukan, beda. Soalnya kalau ada kan teman aku yang Muhammadiyah, terus ada teman aku yang NU kan. Bedanya apa? Beda hari mulai puasa doang katanya. Itu hanya salah satu perbedaan ketika mereka sudah masuk ke dalam hal soal mazhab-mazhab. Yang namanya mazhab itu adalah boleh dikatakan sekolah-sekolah atau kelompok yang menentukan tata cara menjalankan Islam. Tapi dari 4 ini semuanya nih sampai kepada Nabi. Nah, mereka semua 4-4-nya ini juga menggunakan hadis-hadis yang sahih. Kita tahu mungkin perbedaannya gini. Ada orang yang sholat tahiyatul tangannya begini. Ada yang diem ketika tahiyatul. Ada juga yang gerak. Ada yang pakai tasbih apa? Oh, kalau itu lain lagi. Oh, lain lagi. Bukan sholat. Nah, yang ini perbedaannya dua-duanya berasal dari hadis yang sahih. Dua-duanya. Yang ini sahih, yang ini juga sahih. Yang ini banyak hadisnya. Yang ini kalau nggak salah dengar saya bilang cuma satu, tapi sahih juga. Sahih itu artinya otentik dan sampai ke Rasulullah. Artinya otentik gitu. Terus yang benar yang mana atau yang salah yang mana? Yang begini atau yang begini? Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, sekarang kita mikirnya cuma gini doang. Nabi Muhammad SAW itu kan menjadi nabi dari umur 40 sampai umur 63. Ya kan? Beliau wafat usia 63. Selama 23 tahun dia memimpin bangsa Arab ya, yang beriman lah. Dia juga ikut perang. Dia juga berdakwah. Mungkin nggak 23 nih badannya fit terus gitu. Iya sih. Nggak mungkin lah, Iya. pasti pernah meriang lah, pernah lapar, pernah sakit dan segala macam pasti pernah kan. Sama nggak orang kondisi sholat yang badannya lagi fit sama yang lagi mungkin lagi meriang, mungkin lagi kedinginan gitu. Nabi pernah sholat tangannya begini bergetar, bisa jadi karena dia sedang kedinginan atau dia lagi sakit. Ada sahabat ngelihat Nabi yang melakukan, ya nggak apa-apa. Itu kondisi Nabi pada saat dia mungkin sedang beda dengan kondisi umur yang lain dan fit dan mungkin sedang fit gitu. Kalau fit ya begini gitu. Nanti Nabi juga pernah ketika sujud yang sampai lantai tangannya dulu. Nabi juga pernah waktu sujud lututnya dulu. Yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, dulu bener. Yang salah kalau jidatnya dulu gitu. Oh, jadi harus tangan dulu. Nggak harus tangan dulu boleh, lutut dulu boleh. Yang nggak boleh jidat dulu. Iya. Oh iya baru. Bener kan? Iya. Nah, maksudnya kondisi Nabi kan beda-beda. Mungkin lagi fit, dia bisa tangan dulu. Dia lagi kurang enak badan, mungkin lutut dulu. Kan bisa begitu. Semuanya sahih gitu. Nanti Nabi lagi begini, takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar, tangannya di sini pernah. Di sini pun pernah. Di sini pun pernah. Kenapa? Karena pas lagi di sini lagi perang. Nggak sakit perut kan? Bukan lagi megang pedang, Oh, karena lagi sakit perang perut. gitu. Nah, ketika perang kan mereka juga sholat gantian gitu. Nah, ketika lagi yang sholat, mereka kan jaga-jaga pegang pedang. Siapa tahu ada musuh datang gitu loh. Kan maling ya. Bukan maling. Istilahnya kondisi itu dilihat dari apa namanya pada saat itu gimana. Gitu. Oh. Bukan berarti yang begini pasti salah, enggak. Kondisinya kan lagi perang. Gitu. Nah, tapi kalau Kristen ada yang tepuk tangan, ada yang itu cuma mah udah di luar berdiri konsep. nyanyi, gitu kan? Itu mah Advent gimana tahu sendiri. Gitu. aku malah kurang respect aja sama yang udah lebay ya istilahnya. Maaf nih. Ya, terus? Ya nggak terlalu suka aja yang soal lebay. Terus gereja juga yang Protestan kan banyak alirannya sekarang kan. Heboh banget gitu cuma muji ada yang nama. karismatik. Kayaknya dari Kristen semuanya Advent paling kalem gitu. Iya, bisa dikatakan begitu. Karena GKI juga kalem. kalem banget tuh, nggak ada yang kayak heboh-heboh kayak gitu-gitu kan. Iya. Ada yang udah main Benny kan. Live music ya. Ada yang Berasa lagi ngopi. Iya. Beda. Nah, ini karena segini banyak alirannya. Iya. Jadi setiap aliran itu mereka menonjolkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil sebenarnya. Nggak terlalu banyak perbedaan, cuman dari akidahnya mereka menonjolkan hal yang kecil terus menjadi identitas kelompok itu. Ada satu agama
yang aliran Kristen lah yang aku masih nggak percaya bisa bahasa roh katanya. Itu karismatik. Gua juga dulu gitu, GBI. Oh, Gua dulu bisa bahasa roh kok. dibilang bisa tapi gua masih ngerasa tuh dibikin-bikin. Ya. Iya kan? Orang yang kelihatannya nggak dibikin-bikin, tapi juga ya gimana itu nggak bisa dipelajarin gitu. Tapi lebih ke kerasukan gak sih? Atau kerasukan? Maaf ya. Mungkin kalau kerasukan itu kan nggak bisa dikendaliin ya. Tapi kalau ini kan masih bisa dikendaliin lah. Nanti kalau ada kode tiba-tiba bisa berhenti. Ya, berarti kan bisa dikendaliin. Berarti dia sadar gitu. Kalau kerasukan kan mau apa aja dia kan nggak bisa ngatur gitu. Ya, itulah makanya orang di dalam Kristen kebanyakan kelompok itu menonjolkan sisi yang berbeda-beda walaupun kecil atau sedikit, tapi itu yang menjadi identitas. Nanti ada lagi Kristen yang nggak boleh hidup modern. Memang ada? Ada, nggak boleh pegang handphone. Ada itu Kristen mah- yang begitu. Itu mah kayak Advent zaman dulu dong. Bisa jadi, ya itu karena kebanyakan yang jadi apa? Yang jadi adalah pemikiran-pemikiran manusia yang dijadikan agama. Karena kalau Advent sendiri kan, yang mana udah buka Sabat itu nggak boleh ada kegiatan kecuali beribadah. Iya. Ya, gitu dong. Jadi kalau mau nonton juga nggak boleh. Iya. Tindik Malah. aja ini nggak boleh, nggak ada tindikan. Sebenarnya kalau mau ngikutin aturan di perjanjian lama ya, dan ngikutin hukum yang diikutin sama Yahudi sekarang, ketika Sabat nyalain handphone aja nggak boleh. Emang nggak boleh. Iya, karena di emang dalam handphone menguduskan ada api, katanya kan. Dalam handphone kan ada api elektronik maksudnya, ada baterainya. Itu menurut Yahudi nggak boleh. Sampai begitu. Alkitab di handphone juga nggak boleh. Ya kalau handphonenya nyala berarti ada apinya gitu. Berarti harus punya yang begini buat baca kalau hari Sabat. Iya. Gitu. Tapi kan kemarin aku baru tahu dari podcastnya Kodoni yang ada TB1 sama TB2. Saking ini. udah lama banget nggak baca Alkitab. Nah, ini ya. TB1. Ini TB2. Pas aku nonton podcast yang sama si Kenny itu, Iya, ini TB1, ini TB2, sama-sama LAI. Ini kenapa bisa dibikin perubahan terjemahan. perubahan sih? Perubahan ini terjemahan baru edisi 2. Kalau ini cuma terjemahan baru. Iya, Penerjemahan yang beda. iya. Aku kemarin lihat yang di podcast serius udah beda. Aku aja udah nggak tahu. Saya tunjukin nih. Bisa beda. Terus kemarin sempat agak ketawa juga. Ada Zeus di Alkitab baru tahu dari gue. Oh, Zeus kisah para rasul. Sama Jupiter. Nah, itu pun nonton semua. Mari. Ini sama-sama LAI loh, gitu ya. Iya, kenapa gitu nggak? Penerbit yang beda loh. Kok labil? Maaf nih. Nih, coba dibaca. Ini ya, 2 Tawarik, pasal 22 kan? Pasal 2 nih. Ini juga nih, 2 Tawarik, pasal 22 ayat 2. Coba dibaca. Ya beda ya. Yang ini yang kedua ya. Ini ya, itu TB2, itu bawah TB1. Ini lalu penduduk Yerusalem. Nah, yang kuning-kuning. Ya sih ya. Ini juga dari awal juga udah beda. Ini kan lalu ini langsung penduduk Ya, gitu. tapi kan mungkin gini, walaupun kata-katanya beda, tapi kalau maknanya artinya sama nggak apa-apa. Oke. Kan namanya terjemahan nih. Iya. Tapi yang kuning coba baca. Kalau yang TB1 ini Ahasia berumur 42 tahun pada waktu Yang ini berapa? yang menjadi raja. 22 tahun. Ini 42 tahun, ini 22 tahun. Ini dapat diskon atau gimana? Beda 20. Paket muda lah ya. Dapat diskon, Paket dapat muda. diskon. Kayaknya ke Korea nih. Iya ya, kok bisa gitu? Kayaknya harus baca kuntul kayaknya. Aduh, Oh, baca kuntul. aku baru lihat sih kalau yang ini. Kalau yang ini udah lihat belum? Apa tuh? Oh, bentar maksudnya. Ini apa? Ini sama-sama LAI loh. Alkitab juga? Loh iya, ini LAI, ini LAI, ini dua-duanya juga LAI. Banyak ya? Banyak tuh. Alkitab paling umum kayaknya ini sih. Nih. LAI bukan? 1970. 70. Bukan ya. Ulangan pasal berapa? 14. Ini kan 14 nih. Ayat 18 coba baca.
Itu udah Kenapa? lucu aja. Ya nggak usah keluar suara lah, dalam hati aja lah. Oke. Ini juga Ella ini. Ya kan? Lembaga kita Indonesia tahun 58. Papaku baru lahir itu. Wih, baru lahir tua dong berarti. Papaku udah lahir ya. Ulangan nih. Sama-sama ulangan. Pasal 14. Yang ini apa, ini apa? Emang boleh dibaca ini? Ini nggak usah bersuara. Iya sih. Ya. Sama-sama LAI. Kalau yang lain? Yang lain sekarang, kita lihat aja sekarang jadi apa. Kita lihat sekarang jadi apa. Ulangan 14. Sekarang jadi burung ranggung dan bangau menurut jenisnya. Bangau. Ini yang Kalau besar. bangau sama kuntul sebenarnya ada bedanya sebenarnya. Kuntul kan lebih kecil dari bangau. Oh. Kuntul sejenis bangau tapi lebih kecil dari bangau. Ya itu sih hanya masalah bahasa ya. Kalau yang tadi ini sih bukan beda arti lah. Tapi kalau yang 42 tahun sama 22 tahun. Iya sih, makanya. Kok bisa jadi berubah ya? Itu karena mereka memang mengikuti manuskrip yang berbeda juga. Kalau yang TB2 sekarang jadi burung ranggung berbagai jenis bangau. Berbagai jenis bangau. Bangau. Ini dan masih dan. Iya. Ya itu sih nggak berbeda arti. Contoh tadi itu yang 42 tahun sama 22 tahun. Ya. Terus yang di sini TB1 ada ayat-ayat yang tadinya tidak ada tanda kurungnya, di sini jadi ada tanda kurung. Oh. Maksudnya tanda kurung itu apa? Berarti yang tanda kurung itu ayat itu tidak terdapat di naskah-naskah yang paling tua. Contoh nih. Yohanes 7 ayat 53. Ini 53. Ini yang TB Satu. Ada tanda kurungnya nggak? Enggak. Nggak ada kan? Di sini Yohanes 7 ayat 53. Perhatiin. 53 kan? Kata lalu kan? Ada tanda kurungnya nggak? Iya. Ini nggak ada kan? Enggak ada. Jadi dulu yang di sini anggapnya tuh ayatnya otentik, yang di sini ternyata mereka mengaku sekarang tidak otentik. Karena ada penjelasannya di sini, yang TB2. Tulisnya apa nih? Tanda kurung, tegak, artinya apa? Dalam Perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Baru dicek sekarang gitu. yang begitu. Baru dicek sekarang gitu. Berarti yang tanda kurung itu ditengarai itu bukan ayat yang otentik, atau bisa dikatakan tuh ayat-ayat sebenarnya ada sisipan gitu. Sayang banget ya. Ya walaupun mungkin nilai histori atau nilai iman nggak berubah atau gimana ya nggak. Tapi di beberapa naskah kuno, berarti kan naskah yang paling tua nih. Iya. Itu tadinya nggak ada, yang belakangan baru ada. Ya, makanya ini aja udah beda. Udah pernah nonton video yang ada Bible ada tulisannya ayat ini pasti tidak asli? Belum? Belum deh. Coba ingat. Kebanyakan nonton Koroni sih. Mana Bible-nya? Oh ini. Sama ini sih. Sekarang gini, Advent walaupun mengikuti Perjanjian lama. perjanjian lama, tapi kan tetap percaya Trinitas. Ya kan? Iya, saya tahu. Pakai mikir-mikir lagi. Di seluruh Bible, yang ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, tahu nggak ayat apa? Apa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Karena Trinitas itu apa? Kan ada Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Itu kan konsep Trinitas kan? Roh Kudus. Ya kan? Udah kelamaan gak gereja soalnya. Iya. 2 tahun. Ini Bible, nih depan ini. Kitab suci Katolik. Tidak untuk Perdagangkan. diperdagangkan. Dengan catatan dan pengetahuan lengkap.
2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen dan apa tuh? Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Harus resmi dong. Iyalah, ini ada cap sama tanda tangan. Nah, ya. Satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuman ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 nih, tolong dibaca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ada tanda kurungnya juga ya, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, benar kan? Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiga satu. Kan ini konsep Trinitas. Yang ada dalam tanda kurung itu, ada keterangannya nih, ayat 7-8 di dalam surga sampai di bumi. Keterangannya apa tuh? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. terus Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak pasti asli. karenanya apa? Karenanya bagian ini tidak pasti asli. Oh, tidak pasti asli. Baca lagi coba. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Yang ini dong. Pasti tidak asli. Tapi sama-sama yang kitab Katolik yang itu. Sama. Tetap ada Isinya isinya. sama. Ayat-ayatnya sama, cuman keterangannya beda mungkin. Ini nggak ada Catatan keterangannya kakinya. berarti ya? Catatan kakinya mungkin beda. Gimana tadi? Berarti udah bisa ganti doa nggak gini ya? Oh ini nih. Coba kita lihat catatan kakinya apa di sini. Oh, kalau Katolik ada footnote-nya. Nggak semuanya ada, tapi apa namanya ya? Sebentar, ayat 7. Di sini nggak dijelaskan per ayat nih. Ayat 6-9 menonjolkan 3 aspek komplementer dari pengalaman Kristiani. Yang pertama-tama dilihat dalam Yesus sendiri. Yohanes memberikan 3 ciri khas dengan 3 kata: air, darah, roh. Kristus, daya cipta. 3 ini dia nggak sebutin. Jadi Nggak beda. sebutin ya? Yang ini mungkin masih bisa dibaca sama jemaat. Yang ini kan tidak untuk diperdagangkan. Iya. Gitu. Ini untuk khusus-khusus kayak Kodoni berarti. Ini nggak bakal ada di toko buku Ini tebel banget soalnya. karena ada catatan kakinya. Iya sih. Dapat. Setiap ayat dia kan ada komentarnya. Udah bisa bikin tesis ini mah. Iya. Tesis. Tuh, hampir setiap ayat ada keterangannya. Iya, bagus Komentarnya. lah. Kristen lah ya. Alkitab maksudnya. Ya, yang di Protestan, yang di TB ini, yang 66 ini, ya sama dengan 66 yang di sini. Oh, Sama. kenapa selalu ada peta di belakangnya? Ya, itu cuma buat menggambarkan dulu penyebaran agama itu kemana aja. Oh, baru tahu ini soal penyebaran. Kirain. Oke. Iya.